Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk setiap rencana baik kita. Untuk mengawali kegiatan belajar jarak jauh ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu tentang perakitan komputer. Mari kita ulas lagi definisi singkat dari kegiatan perakitan komputer. Perakitan komputer ini merupakan suatu kegiatan menggabungkan komponen-komponen komputer menjadi satu kesatuan agar dapat digunakan seperti sebagaimana tujuan penggunaannya. Dengan melakukan kegiatan ini, kita juga diharap menjadi lebih tahu komponen apa saja yang terdapat atau digunakan untuk mengoperasikan komputer dan cara penanggulangan masalah atau troubleshooting yang harus dilakukan jika terjadi masalah dalam penggunaannya nanti. Karena kita yang merakit atau menggabungkan, kita jadi lebih mengetahui perangkat apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana kira-kira perangkat tersebut harus diatasi. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai komponen utama pembentuk komputer. Jadi sekarang kita ulas lebih dalam tentang komponen tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa komputer bekerja dengan 3 langkah utama, yaitu dengan melakukan input data. Lalu kemudian data yang sudah diinput tadi akan diproses untuk kemudian dikeluarkan atau di-output menjadi sebuah informasi. Jadi ada 3 langkah utama yaitu input, proses, dan juga output. Di mana setiap proses tersebut memiliki komponennya tersendiri. Nah, komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komponen input. Komponen ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah dan instruksi dalam menjalankan atau mengoperasikan komputer. Jadi semua komponen input merupakan komponen yang digunakan untuk memberikan masukan data. Contoh dari perangkat input ini ada keyboard, mouse, dan juga joystick. Ketiga perangkat tersebut biasa digunakan untuk memasukkan perintah, baik itu berupa ketikan atau arahan terhadap suatu proses atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses ini berfungsi untuk memproses data yang telah dimasukkan sebelumnya. Komponen perangkat proses ini biasanya terletak di dalam casing atau yang biasa kita sebut dengan CPU. Nah, sebenarnya CPU ini merupakan bagian dari prosesor. Perangkat proses ini saling bekerja sama untuk melakukan pemrosesan data. Jadi mereka saling berkolaborasi antara setiap perangkatnya seperti prosesor, RAM, dan juga peripheral lain. Selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. Untuk perangkat penyimpanan ini merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan segala data-data yang ada di dalam komputer. Contoh dari perangkat penyimpanan ini yaitu hard disk, CD-ROM, dan juga flash disk. Yang terakhir ada perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau pemrosesan data yang sebelumnya sudah dimasukkan. Salah satu contoh perangkat keluaran atau output device ini ada monitor, printer, proyektor, atau speaker. Nah, jadi si perangkat ini adalah perangkat yang menampilkan hasil atau mengeluarkan hasil proses, baik itu dari monitor yang menampilkan layarnya atau grafiknya, atau speaker yang menampilkan hasil keluaran berupa suara. Jadi dari proses-proses sebelumnya yaitu proses input dimasukkan misalnya lewat keyboard,
Lalu ketikan tadi diproses di perangkat pemroses dan dikeluarkannya melalui monitor atau perangkat keluaran yang lain. Untuk melakukan kegiatan perakitan, umumnya kita akan berfokus ke semua komponen yang ada di dalam casing. Nah, sebelum melakukan perakitan ini, kita cari tahu dulu apa saja perangkat utama yang ada di dalam casing tadi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang motherboard. Nah, jadi seperti namanya, motherboard adalah papan induk di mana komponen atau peripheral lain dalam casing menempel padanya, seperti induk. Nah, motherboard ini merupakan papan sirkuit utama yang memungkinkan komunikasi antar banyak komponen elektronik seperti unit pemrosesan atau prosesor dan juga memori yang terletak pada setiap konektor yang disediakan si motherboard. Nah, bisa kita lihat nih, si motherboard ini kan sebenarnya papan biasa ya, papan sirkuit. Lalu di bagian atasnya itu terletak banyak komponen-komponen lain yang menempel. Contohnya, misalnya di sini ada fan prosesor. Jadi kipas prosesor ini itu dicolok ke soketnya, ke port dari fan prosesornya untuk membantu prosesor bekerja secara lebih optimal. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sini, nah di bagian sini ini merupakan prosesor tadi diletakkan. Jadi sebelum fan prosesornya dipasang, kita letakkan prosesornya di soket ini. Oke, jadi prosesornya kita letakkan dulu di bagian sini. Selanjutnya baru kita taruh si fan prosesornya di bagian atasnya. Nanti ada kaki-kakinya juga. Selanjutnya di bagian sini, ini ada slot-slot untuk kartu grafis. Nanti kita pelajari kartu grafis setelah ini. Jadi kartu grafis ini ada slotnya. Nah, artinya motherboard ini mewadahi semua komponen-komponen lain untuk ditaruh di bagian dari motherboard tadi. Jadi makanya dia disebut papan induk. Lalu di bagian sini kalau kita perhatikan, di sini ini ada input, output, port atau biasa kita sebut dengan I/O port. I/O port ini tempat di mana semua kabel itu biasanya dicolok. Misalnya kabel USB untuk keyboard biasanya dicolok ke sini, itu artinya dia menerima masukan. Lalu kita juga colokin biasanya kabel untuk VGA, artinya si motherboard juga bertugas untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi motherboard ini juga salah satu perantara untuk memasukkan data dan juga mengeluarkan informasi. Selanjutnya ada RAM dan juga VGA card. Untuk RAM dan VGA card ini merupakan kartu grafis yang diletakkan di bagian sini tadi ya. Diletakkan di bagian sini. Yang ini untuk RAM dan ini untuk kartu grafis lain. Biasanya kita sebut dengan PCI Express. Jadi ini slot memori, ini slot PCI. Ini khusus untuk RAM, yang ini untuk kartu grafis tambahan lain, misalnya VGA card atau LAN card dan kartu grafis yang lain. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya untuk RAM ini merupakan singkatan dari Random Access Memory, yang merupakan suatu perangkat keras yang ditempatkan di salah satu slot tadi yang sudah saya jelaskan dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan data primer dari program-program aktif yang sedang dijalankan untuk selanjutnya diproses. Jadi misalnya kita lagi membuka aplikasi Microsoft Office Word. Nah, saat kita menjalankan itu, biasanya kalau tiba-tiba komputer kita mati, kalau kita nyalahin lagi, datanya tuh kadang suka masih kesimpan. Nah, artinya data tersebut tersimpannya di dalam RAM. Tapi kan tidak juga selalu bisa tersimpan. Artinya RAM-nya tidak menyimpan si data yang kita sedang proses tadi. Nah, umumnya data-data itu disimpannya di RAM dulu. Jadi dieksekusinya nanti di dalam RAM, di dalam si slot-slot memori tadi. Nah, karena dia bersifat primer atau tidak
sebagai penyimpanan utama, maka penyimpanan utamanya itu nanti ada di hard disk. Jadi RAM ini hanya sebagai pembantu hard disk untuk mengolah data-data. Selanjutnya untuk VGA card. VGA card adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan serta membantu menampilkan tampilan-tampilan pada layar monitor. Jadi kalau kita lihat ya di bagian sini, nah ini tuh nanti biasanya dicoloknya ke kabel VGA lagi atau ke kabel USB untuk monitor. Nah di bagian sini nih, kartu grafis ini di bagian bawah ini kita gedein. Nah di bagian sini nih adalah kaki-kakinya si kartu grafis ini. Kayak RAM ini juga, RAM ini banyak jenisnya, nanti kita pelajari di minggu berikutnya ya untuk jenis-jenis RAM. Nah ini nanti akan dipaskan atau disesuaikan dengan tipe motherboard yang kita gunakan. Jadi untuk membeli RAM atau menggunakan RAM, kita cari tahu dulu motherboard yang kita gunakan itu menggunakan tipe motherboard apa, nanti RAM-nya kita menggunakan yang mana. Jadi yang bagian kuning ini nanti akan kita taruh di slot memori yang ini. Jadi bagian kuningnya nanti ada di bawahnya, lalu baru kita kunci dengan si pengunci kartu grafisnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosesor. Nah, prosesor ini merupakan komponen utama yang biasa disebut sebagai otak dari komputer. Terletak di soket khusus motherboard. Jadi letaknya tadi sudah saya jelaskan, letaknya ada di bagian sini. Di bagian sini, letaknya di sini. Nah, si prosesor ini berbentuk seperti chip yang terintegrasi dengan tanggung jawab utama untuk menafsirkan sebagian besar perintah komputer. Makanya dia disebut otak dari komputer karena hampir semua program atau aplikasi dan semua kegiatan yang kita lakukan itu dieksekusinya di prosesor ini. Nah, prosesor ini kalau kita perhatikan dia juga punya kuningan-kuningan nih di bawahnya. Jadi yang bagian ini adalah bagian bawah. Jadi nanti kita letakkannya seperti yang di sini ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Nah ini nanti kita taruhnya di bagian yang tadi sudah saya jelaskan. Baru setelah itu kita tutup dengan fan prosesor. Jadi ini untuk bagian bawah dan ini atasnya. Selain yang bentuk seperti ini, biasanya si prosesor itu juga ada yang bentuknya runcing-runcing atau jarum-jarum. Jadi dia kayak pin-pin jarum gitu. Selanjutnya untuk peripheral lain ada hard disk dan juga CD-ROM. Hard disk ini merupakan komponen perangkat keras penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, operating system, atau aplikasi lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, si hard disk ini kalau kita buka ya, dalam hard disk itu bentuknya seperti ini. Nanti ini ada penutupnya. Nah, hard disk itu di dalamnya bentuknya tuh seperti kepingan CD kayak gini nih. Nah, di bagian ini adalah alat pembacanya. Nah, nanti di bagian yang kuning ini ada jarum yang menitik ke kepingan CD. Jadi semua datanya disimpan di dalam CD ini. Nah, nanti jarum itu akan membaca data yang kita mau lihat atau mau kita gunakan. Jadi nanti kepingan CD ini akan berputar saat hard disknya digunakan atau hard disknya menyala. Untuk CD-ROM ini merupakan akronim dari Compact Disk Read Only Memory. Artinya ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca memori atau data yang berupa CD. Jadi ini seperti pembaca CD biasa, tapi digunakan untuk komputer. Jadi nanti CD-nya dimasukin lalu dibaca. Nah, kalau tadi CD-ROM itu, kalau tadi hard disk itu dibacanya di bagian atas, dia dibacanya di bagian atas nih pembacanya. Nah, kalau CD-ROM itu membacanya di bagian bawah sini. Jadi pembacanya, alat pembaca CD-nya ada di bagian bawah. Selanjutnya nanti akan ditransfer ke media lain. Untuk komponen selanjutnya ada power supply. Power supply merupakan perangkat keras atau hardware yang bertugas untuk memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke perangkat atau komponen lain yang terdapat di dalam casing yang membutuhkan tegangan listrik. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya komputer itu punya dua kabel power utama. Kabel power yang pertama itu kita tempatkan di monitor dan yang kedua itu di bagian casing atau bagian PC-nya.
Nah, untuk di bagian PC itu kita coloknya tuh ke bagian prosesor ini. Artinya di dalam casing itu hanya ada satu perangkat yang secara langsung menerima energi. Jadi hanya ada satu perangkat yang menerima energi, yaitu si power supply. Kalau power supply ini nggak ada, artinya komponen lain tidak bisa menerima energi. Nah, di bagian belakang power supply itu ada banyak kabel-kabel nih. Nanti kabel-kabel ini dicolok ke setiap perangkat yang membutuhkannya. Jadi nanti kita colok ke hard disk, ke CD-ROM, ke motherboard, dan juga ke bagian-bagian lain yang membutuhkan si energi. Kalau prosesornya ada, sudah kita colok listrik di bagian sini, tapi kabel-kabel ini nggak kita hubungkan ke komponen yang membutuhkan listrik, komputer yang mau kita gunakan juga akhirnya nggak bisa nyala dan nggak bisa kita gunakan karena semuanya nggak menerima energi atau nggak menerima listrik. Nah, untuk yang terakhir rangkumannya, perakitan komputer yaitu kegiatan menggabungkan atau menghubungkan semua komponen komputer untuk siap digunakan. Jadi semua komponen yang ada di sini untuk siap digunakan sebelumnya harus kita rakit dulu, harus kita hubungkan dulu untuk bisa kita gunakan. Oke, jadi ada casing yang di dalam sini, ada motherboardnya. Motherboard ini nanti dimasukkan ke dalam casing untuk jadi satu PC. Lalu nanti ini juga akan kita hubungkan ke keyboard, ke monitor, dan ke perangkat jaringan lain. Nah, di sini ada hard disk, ada CD-ROM, ada mouse, ada prosesor, dan perangkat-perangkat lain nih untuk bisa kita gunakan. Jadi semua komponen yang ada di sini kita hubungkan untuk akhirnya nanti si komputer itu bisa kita gunakan. Selain untuk melakukan penggabungan komponen, kegiatan perakitan komputer juga dilakukan untuk mengenali komponen-komponen yang ada di dalam komputer, serta untuk mengetahui fungsi-fungsi dari setiap komponen tersebut. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih sebelumnya karena sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.